Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan nama saya Joko Fani Andrianto. Saya dari kelompok 4 Tugas Bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Karena ini saya join sendiri, kemudian nanti rekan-rekan saya akan merekam videonya secara terpisah. Kemudian terakhir nanti kita akan gabungkan, maka di sini di frame ini saya hanya sendiri. Kemudian kita langsung saja ke presentasi. Baik, berikut adalah presentasi saya yang berjudul Perkembangan Kecerdasan Buatan dalam bidang pendidikan, tugas kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang awalnya beranggotakan 4 orang, kemudian salah satu dari kelompok kami left group, jadi menyisakan 3 orang, yaitu Joko Fani Andrianto, yaitu saya sendiri, kemudian ada Ratna Mahastuti, kemudian yang terakhir ada Kesanti Ratna Tirtananda. Baik, atau saya akan menjelaskan terkait dengan abstrak. Dari judul yang kita ambil yaitu perkembangan kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan. Jadi abstraknya adalah perkembangan kecerdasan buatan atau AI pada akhir-akhir ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan AI dalam bidang pendidikan, khususnya pada alat penilaian otomatis dan platform pembelajaran berbasis AI. Penelitian ini akan menggunakan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa AI memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Alat penilaian otomatis dapat memberikan umpan balik atau feedback yang lebih cepat dan objektif kepada mahasiswa atau siswa pada umumnya. Sementara platform pembelajaran berbasis AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasikan beberapa tantangan, seperti adanya keterbatasan teknis, ada juga isu etika dalam penyalahgunaan AI ya, yang seperti kita tahu semuanya AI mulai banyak disalahgunakan dalam dunia pendidikan. Kemudian kebutuhan akan mengembangkan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan AI sebenarnya sangat besar dalam dunia pendidikan, namun juga perlu pengawasan dan kebijaksanaan dalam memanfaatkannya. Itu tadi adalah abstrak. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini ada peran AI dalam bidang pendidikan. Jadi AI atau kecerdasan buatan telah muncul sebagai transformatif dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kemampuan AI untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar, mempelajari pola data tersebut dan membuat prediksi, kemudian menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi artikel ini atau karya ilmiah yang kita buat ini mengkaji perkembangan terkini dalam penerapan AI, khususnya di bidang pendidikan. Kita juga meneliti bagaimana AI merevolusi cara siswa belajar dan cara guru mengajar. Kelebihan AI. Pada aplikasi AI yang menjanjikan dalam pendidikan termasuk sistem pembelajaran yang dapat dipersonalisasi, yang menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Alat penelitian otomatis alat penilaian otomatis
yang memberikan umpan balik secara instan dan objektif, serta platform pembelajaran berbasis AI yang memfasilitasi pembelajaran adaptif dan kolaboratif. Selain itu juga AI dapat membantu mengidentifikasi siswa yang berisiko memberikan dukungan yang ditargetkan secara serta mengotomatiskan tugas-tugas administratif untuk membebaskan waktu guru agar dapat fokus pada interaksi dengan siswa. Tapi dari itu semua, dari peran AI, kemudian ada kelebihan AI, ini juga muncul tantangan AI dalam dunia pendidikan. Jadi meskipun memiliki banyak kelebihan di dalam dunia pendidikan, ini masih memiliki potensi uh, uh, atau tantangan. Jadi kita semua penting untuk mengatasi tantangan dan etika, terutama ya, dan praktis dalam implementasinya. Artikel ini juga membahas pertimbangan penting seperti privacy data atau algoritma yang terkadang bias dan kesenjangan digital, dengan menyoroti perlunya kolaborasi antara pendidik, pengembang AI, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa AI ini digunakan secara bertanggung jawab dan efektif. Karena ini memiliki potensi yang sangat besar, oh, teknologi ini sangat baru dan belum pernah ada sebelumnya. Ini akan berdampak sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Baik, itu tadi pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan di uh, metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan review literatur atau studi pustaka. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berasal dari eksperimen atau wawancara. Sebaliknya, penelitian ini melihat literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel online yang terpercaya. Didasarkan pada penelitian sebelumnya, pendekatan ini cocok digunakan untuk memahami tren dan perkembangan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Pemilihan populasi dan sampel. Setiap publikasi dan penelitian ilmiah yang membahas kecerdasan buatan dalam pendidikan termasuk dalam populasi penelitian dan studi literatur ini. Namun karena jumlah sampel yang besar, seleksi sampel dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu sumber utama, yaitu jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan artikel daring terpercaya. Rentan waktu, yaitu publikasi dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024 agar relevan dengan perkembangan terbaru. Relevansi, yaitu fokus pada penelitian yang membahas perkembangan, penerapan, atau dampak AI dalam perkembangan. Bahasa, yaitu publikasi dalam berbahasa Indonesia atau Inggris. Dari hasil seleksi dipilih 5 jurnal yang paling sesuai dengan topik penelitian. Metode analisis. Setelah literatur terkumpul, dilakukan analisis menggunakan teknik konten analisis atau analisis isi. Prosesnya meliputi reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari jurnal yang sudah dipilih. Penyajian data, yaitu mengorganisir temuan-temuan utama dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada interpretasi data, yaitu menarik kesimpulan tentang bagaimana AI berkembang dalam pendidikan dan apa dampaknya. Dari hasil analisis,
diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren dan implikasi penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. Melanjutkan untuk hasil penelitian kami kali ini, yang pertama yaitu AI sebagai alat penilaian otomatis, yang kedua platform pembelajaran berbasis AI, yang ketiga kelebihan penggunaan AI dalam pendidikan, dan yang keempat adalah kekurangan dan tantangan yang dihadapi. AI sebagai alat penilaian otomatis semakin canggih dan mampu mengevaluasi berbagai jenis tugas mahasiswa, mulai dari esai hingga soal penilaian ganda dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa alat penilaian otomatis dapat menghemat waktu dalam proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada mahasiswa. Penggunaan platform pembelajaran berbasis AI. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti personalisasi pembelajaran, adaptasi konten, dan kolaborasi virtual. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan platform cenderung lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kelebihan penggunaan AI dalam pendidikan yaitu dalam proses penilaian dapat dilakukan secara objektif dan konsisten sehingga mengurangi potensi bias manusia. Selain itu, umpan balik yang cepat dan spesifik dapat membantu mahasiswa memperbaiki kinerja mereka. Selain itu, dengan memanfaatkan AI, pembelajaran dapat menjadi lebih personal, menarik, dan fleksibel. Mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kekurangan dan tantangan dalam penggunaan AI yaitu alat ini mungkin kesulitan dalam mengevaluasi tugas yang bersifat subjektif, seperti esai yang membutuhkan penilaian terhadap kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada alat penilaian otomatis dapat mengurangi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan AI yaitu penggunanya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penggunaan alat dan platform berbasis AI. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama melalui alat penilaian otomatis dan platform pembelajaran berbasis AI yang berpotensi meningkatkan efisiensi, efektivitas, fleksibilitas proses belajar mengajar. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan teknis, isu etika, serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan AI dalam pendidikan memerlukan pendekatan strategis yang terencana, regulasi yang jelas, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.